Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbiyah Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar kaifiat salat. Banyak hadis yang menerangkan kaifiat salat dan cara mengerjakannya. Di antara hadis fi'li yang menerangkan kaifiat salat ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dengan sanad hasan dan Hakim serta disahihkannya dari Abdullah bin Gunmin bahwa sesungguhnya Abu Malik Al-Asy'ari mengumpulkan kaumnya lalu berkata, "Wahai golongan Asy'ari, berkumpullah kamu serta kumpulkanlah istri-istrimu dan anak-anakmu untuk aku ajarkan kepadamu salat Nabi yang beliau telah kerjakan untuk kami di Madinah." Maka berkumpullah mereka serta para wanita dan anak-anak mereka. Sesudah itu Abu Malik berwuduk dan memperlihatkan kepada mereka cara beliau berwuduk. Beliau membasuh semua anggota wuduknya dengan sebaik-baiknya. Setelah tergelincir matahari, beliau bangun dan membacakan azan. Lalu bersahurlah orang laki-laki di dekatnya. Sudah itu anak-anak di belakang mereka, orang-orang perempuan. Sudah itu pun beliau mendirikan sholat. Lalu beliau maju ke muka, mengangkat kedua tangannya serta bertakbir. Lalu membaca Al-Fatihah dan sebuah surat dengan suara halus. Kemudian beliau bertakbir lalu rukuk di dalamnya. Beliau membaca Subhanallahi wa bihamdih 3 kali. Kemudian beliau bangkit berdiri serta membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu berdiri tegak. Sudah itu beliau bertakbir lalu tunduk bersujud. Kemudian beliau bertakbir lagi seraya mengangkat kepalanya. Sudah itu beliau bertakbir pula serta sujud. Kemudian bertakbir lalu tegak berdiri adalah takbirnya pada rakaat pertama 6 kali. Beliau bertakbir ketika bangun ke rakaat kedua. Setelah beliau menyelesaikan sholat, beliau menghadapi kaumnya lalu berkata, "Peliharalah takbir-takbirku, pelajarilah ruku'ku dan sujudku, karena itulah sholat Rasulullah yang beliau kerjakan untuk kami pada saat ini di siang hari." Setelah sholat Rasulullah menghadap para sahabat lalu bersabda, "Wahai manusia, dengar dan pahamilah, serta ketahuilah bahwa Allah SWT mempunyai beberapa hamba yang bukan nabi dan bukan syahid, tetapi dikagumi kedudukan mereka oleh nabi-nabi dan para syuhada, lantaran mereka memperoleh tempat duduk yang dekat kepada Allah SWT. Ketika itu datanglah seorang Arab Badui dari belakang kami lalu mengacungkan tangannya saya berkata, 'Ya Nabi Allah, ada orang-orang yang bukan nabi, bukan syuhada, tetapi kedudukan mereka diingini oleh nabi-nabi dan para syuhada lantaran sangat berdekatan dengan Allah. Terangkan kepada kami bagaimana sifat-sifat mereka itu.' Mendengar itu pun Nabi berseri-seri mukanya. Lalu beliau bersabda, 'Mereka itu terdiri dari beberapa kabilah yang tidak ada di antara mereka kekerabatan, tetapi mereka berkasih kasihan karena Allah SWT. Allah meletakkan untuk mereka di hari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya, serta mendudukkan mereka di atasnya. Allah menjadikan muka mereka bercahaya. Kain-kain mereka bercahaya. Segala manusia pada hari kiamat ketakutan, sedangkan mereka tidak merasa takut apa-apa. Mereka wali-wali Allah yang tidak ada sesuatu pun yang dikhawatirkan oleh mereka dan mereka pun tidak tergundah hati." Al-Fathur Rabbani 3151-152. Di antara hadis qauli yang menerangkan cara salat ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, seorang laki-laki masuk ke dalam masjid lalu salat sedang Rasulullah duduk di satu sudutnya. Kemudian orang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Rasulullah menjawab salamnya, beliau berkata, "Kembalilah kamu salat lagi karena kamu belum salat." Maka orang itu pun mengulangi salatnya 3 kali. Ia lakukan demikian. Maka pada yang keempat orang itu berkata, "Demi Tuhan yang telah membangkitkan engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak dapat mengerjakan selain dari ini. Ajarkanlah daku." Maka Nabi pun bersabda, "Apabila engkau telah berdiri untuk salat, bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah, apa yang engkau hafal dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukulah hingga berketetapan dalam ruku itu. Kemudian angkatlah kepala hingga engkau berdiri tegak. Kemudian sujudlah hingga engkau berketetapan dalam sujud. Kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau berketetapan dalam duduk. Kemudian sujudlah hingga engkau berketetapan pula dalam sujud. Kemudian lakukanlah yang demikian dalam seluruh salatmu." Al-Muntaqah 1143. Hadis inilah yang terkenal dengan hadis Musi'us Shalah, hadis Nabi yang mengajarkan salat kepada seorang badui yang tidak tahu cara salat. 2 hadis inilah yang menjadi pokok pembicaraan tentang ibadah salat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.